Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar kamu, Nisa? Alhamdulillah baik Kak Fatimah. Kalau kakak? Alhamdulillah, aku juga baik-baik saja. Bagaimana kalau kita minum kopi sambil santai bercerita? Oke Kak, mari kita masuk. Sudah lama aku tidak mendengar kisah-kisah Islami dari Kak Fat. Kali ini kakak bisa kan mengisahkan buat aku? Bisa saja Nisa. Kisah apa yang mau kamu dengar? Alhamdulillah, aku mau dengar kisahnya Nabi Muhammad. Baiklah, akan aku ceritakan kisah Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah manusia paling mulia. Kisahnya pun penuh dengan hikmah dan pelajaran. Beliau lahir di kota Mekah, hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Tahunnya dinamakan Tahun Gajah, karena saat itu, ada pasukan gajah Raja Abrohah yang mau menghancurkan Ka'bah. Terus, ayah dan ibunya namanya siapa Kak? Pertanyaan bagus Nisa. Ibunya bernama Aminah, dan bapaknya bernama Abdullah. Tetapi beliau sudah menjadi yatim sejak dalam kandungan, karena ditinggal wafat bapaknya. Masya Allah, benar-benar menyedihkan kisah beliau. Ditinggal wafat bapaknya sejak kecil. Terus bagaimana kehidupan beliau selanjutnya Kak? Walaupun yatim, tapi beliau lahir dari keturunan orang terhormat di sukunya. Kakek beliau bernama Abdul Muthalib, merupakan salah satu tokoh yang dihormati suku Quraisy. Waktu bayi, beliau disusukan kepada seorang wanita bernama Halimah Sakdiyah. Kenapa beliau tidak disusui ibunya sendiri Kak? Itu sudah menjadi kebiasaan orang Arab waktu itu Nis. Mereka menyusukan bayi-bayi mereka kepada wanita-wanita pedalaman. Tujuannya agar bayi-bayi mereka terjauh dari penyakit-penyakit yang tersebar di perkotaan. Selain itu, agar bayi-bayi mereka mendapatkan lingkungan yang masih segar. Dan diharapkan bisa berbahasa Arab dengan fasih. Oh begitu. Terus kelanjutan cerita beliau gimana Kak? Beliau disusukan kepada Halimah di desa Thaif selama 2 tahun. Beliau juga membawa berkah kepada keluarga Halimah. Kambing-kambingnya berkembang menjadi banyak, dan susunya pun melimpah. Setelah 2 tahun, bayi Muhammad dikembalikan ke ibunya. Tetapi dikembalikan lagi ke Halimah, karena khawatir penyebaran penyakit di perkotaan. Hingga ketika umur beliau 4 tahun, terjadi peristiwa yang luar biasa. Peristiwa apa itu Kak? Ketika itu, Muhammad kecil didatangi oleh malaikat Jibril. Saat itu, dia sedang asyik bermain dengan teman-teman sebayanya. Malaikat Jibril membawanya, merebahkannya, lalu membelah dadanya. Segumpal hati yang masih berlumuran darah dikeluarkannya, serta ia berkata, "Ini adalah bagian setan yang ada padanya." Jibril lalu mencuci hati itu dengan air zam-zam yang ditaruh dalam sebuah bejana emas. Kemudian mengembalikannya ke tempat semula, dikatupkan lagi satu dengan lainnya. Setelah itu, Muhammad dikembalikan ke tempat teman-temannya. Subhanallah, sungguh peristiwa yang luar biasa. Makanya hati dan akhlak beliau sangat mulia. Terus kelanjutan kisahnya gimana Kak? Kisahnya masih panjang Nis. Tapi baiklah, aku lanjutkan sedikit. Setelah peristiwa tersebut, Halimah benar-benar khawatir dengan keselamatan Muhammad yang diasuhnya. Lalu dia bergegas memulangkan Muhammad kepada ibunya di Makkah. Muhammad kecil pun kembali ke pangkuan ibundanya. Oh iya Nis, tak terasa sudah lama kita di sini. Yuk kita pulang, nanti insya Allah kita lanjutkan lagi berkisahnya. Ya padahal aku masih mau tahu kelanjutan kisahnya. Tapi beneran ya Kak, besok kita lanjut kisahnya. Insya Allah Nis.